Bisakah gandum dibudidayakan di Indonesia? Mungkinkah Indonesia menanam gandum? Lalu tantangan, peluang, dan solusinya bagaimana? Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita. Pada episode kali ini kita akan membahas pertanyaan yang menarik. Bisakah gandum ditanam di Indonesia? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa secara luas, lalu apa solusi terbaik bagi Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Mengenal tanaman gandum. Gandum adalah salah satu tanaman pangan terpenting di dunia. Gandum digunakan untuk membuat roti, mie, pasta, biskuit, dan berbagai produk makanan lainnya. Negara-negara penghasil gandum terbesar umumnya memiliki iklim subtropis atau sedang seperti negara Cina, India, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Sementara itu, Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun. Lalu, bisakah gandum tumbuh di Indonesia? Jawabannya adalah bisa, tetapi terbatas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gandum dapat ditanam di daerah dataran tinggi Indonesia yang memiliki suhu lebih sejuk seperti wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 800 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Daerah yang berpotensi antara lain seperti Dieng, Bandung, Malang, atau Brastagi. Namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan negara-negara penghasil gandum utama. Lalu, bagaimana tantangan menanam gandum di Indonesia? Ada beberapa tantangan utama seperti suhu tropis yang tinggi. Gandum lebih menyukai suhu yang sejuk. Kemudian curah hujan yang tinggi. Karena terlalu banyak hujan dapat mengganggu pertumbuhan dan panen ya. Dan juga lahannya terbatas. Banyak lahan pertanian Indonesia sudah digunakan untuk misalnya padi, jagung, dan tanaman perkebunan. Kemudian mungkin biaya produksi gandum lokal saat ini masih relatif lebih mahal dibandingkan impor. Kemudian bagaimana jika ingin mengembangkan gandum? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan, misalnya mengembangkan varietas gandum yang tahan panas. Kemudian ada juga memanfaatkan daerah dataran tinggi. Ada lagi menggunakan teknologi pertanian modern. Bisa juga dengan mendukung penelitian dan pengembangan benih lokal. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan kepada para petani gandum. Dengan inovasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan produksi gandum domestik meskipun tidak menjadi produsen utama dunia. Lalu bagaimana jika produksi gandum besar-besaran sulit? Apa solusinya? Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal yang dapat menjadi alternatif. Misalnya singkong, ubi jalar, sagu, jagung, dan sorghum. Bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi tepung untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum. Selain itu, pengembangan industri pangan yang berbasis bahan baku lokal
sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jadi teman-teman, bisakah gandum ditanam di Indonesia? Jawabannya adalah bisa, tetapi hanya pada kondisi tertentu dan dalam skala yang masih terbatas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nasional, Indonesia masih bisa mengandalkan impor gandum. Namun di masa depan, melalui inovasi teknologi pertanian dan pengembangan varietas unggul, peluang produksi gandum lokal tetap terbuka. Di saat yang sama, Indonesia juga memiliki kekayaan pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, ubi jalar, dan sorghum yang dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan episode ini kepada teman-teman yang tertarik pada pertanian, pangan, dan masa depan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi dan terima kasih.